Kalau udah interaktif sama engaging, sekarang masalah kita tampil depan layar nih gimana sebenarnya? Yakin nih, kalau misalkan di era pandemi gini, teman-teman kayaknya udah nggak pakai kartu nama lagi ya. Kan kita ngindarin physical contact dong, jadi jarang banget kita meeting terus ngasih kartu nama. Apalagi meeting udah virtual semua. Kartu nama sekarang ganti nih, jadi satu pojok kecil di layar kita yang disebut dengan virtual presence. Kamera kita gimana, layar kita gimana, yang itu bakal diterka sama audiens sebagai sebuah stereotype. Bedanya kalau misalkan di kartu nama itu tertulis nih, ada nomor telepon, ada email, tapi kalau misalkan di virtual presence, yang diambil adalah stereotype sebenarnya. Nah, gimana caranya kita ngatur supaya kita bagus image-nya depan layar? Inilah yang sama pentingnya sama tadi interaktif, sama engagement. Yang berikutnya adalah gimana caranya kita ngatur nih tampilan visual kita. Ada 3 yang perlu kita coba untuk perhatiin. 1, lighting. 2, posisi kamera atau posisi laptop kita, dan yang ketiga adalah pandangan mata sebenarnya kemana. Kita bahas satu-satu dulu soal lighting. Lighting ini sebenarnya sesimpel kita kalau lagi mikir mau selfie gimana sih. Sering nih punya istilah, jangan backlight. Itu sebenarnya juga kejadian kalau misalkan lagi di virtual meeting. Kita mesti aware di mana posisi sumber cahaya. Jangan sampai kita berdiri belakangnya cahayanya lebih gede, jadinya backlight. Jadi ada 3 saran dari saya sendiri yang bisa teman-teman expert lakuin sebenarnya. 1 adalah menggunain yang namanya natural lighting atau dari jendela. Berdiri aja atau duduk di depan jendela sambil kita lagi ngajar, maka cahaya natural bakal masuk. Depannya ya jendelanya ya, bukan di belakang kita. Itu lebih murah soalnya dan nggak ada cost. Kayaknya malah justru nggak ada cost sama sekali. Yang kedua, ini disebut dengan bantuan. Bantuannya bisa macam-macam, karena kan nggak selamanya kita lagi ngajar di siang atau pagi hari. Contoh, kita bisa pakai lampu meja belajar kita, atau bisa pakai ring light juga. Lebih enak, tapi saran dari saya sendiri adalah pakai ring light sama pakai lampu meja belajar yang jangan langsung nyorot ke kita, tapi kita puter supaya dia nyorotnya ke depan. Nah, yang berikutnya adalah pakai affordable softbox. Cuman ini buat teman-teman yang emang sering banget ngajar. Walaupun secara cost memang nggak terlalu murah, tapi juga nggak terlalu mahal juga kok. Kita bisa pakai affordable softbox yang dilipat, yang bisa kita bawa-bawa kemana-mana. Walaupun agak sedikit repot pas lagi mindah-mindahinnya, tapi jauh lebih kredibel pas kita lagi ngajar. Jadi perhatiin 3 itu, kalau misalkan kita pengen pakai cahaya yang oke. Terus, kalau misalkan cahayanya udah oke, sekarang kita ngomongin masalah posisi kameranya di mana. Seperti yang kita tahu kan ini laptop kita pakai aja udah nih, taruh gini kan. Tapi kan masalahnya kalau kameranya di sini, teman-teman berarti dari kayak ngedongak nih ke bawah gitu loh si kameranya. Jadinya karena kita ngelihatnya ke bawah, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti single chin jadi double chin. Nah, kita kan nggak pengen kayak gitu sebenarnya. Jadi supaya proporsinya lebih enak, bagusnya si badan seperti apa, pastiin kita tinggiin supaya si tinggi dari si kamera ini sama sebenarnya sama level mata kita. Namanya eye level cam. Nah, gimana cara ninggiinnya? Terserah teman-teman. Bisa pakai dus, bisa pakai buku. Tapi kalau saya sendiri, teman-teman expert suka pakai stand laptop. Ini cukup affordable kok sebenarnya. Jadi tinggal cari di banyak online marketplace, kita tinggal taruh di sini, terus kita tinggal naikin ke atas, dan jadinya sejajar nih sama mata kita. Jadinya lebih enak, dan kita pun kalau lagi ngajar kelihatan badannya pun juga lebih bagus juga proporsinya. Nah, itu kalau misalkan dari segi posisi kameranya. Sekarang kita ngeliatnya kemana pandangan matanya. Kalau lagi ngajar, modul lagi jalan, lagi share screen, nggak apa-apa untuk kita ngeliat ke layar. Tapi kalau misalkan kita lagi ngobrol, lagi interaksi, misalkan pas tadi di momen-momen relation atau attraction, pastiin kita ngeliatnya justru ke lensa kameranya. Kalau misalkan di lensa kamera kan suka ada yang nyala-nyala tuh, antara hijau atau merah pas lagi on. Nah, teman-teman expert lihatnya ke cahayanya aja. Jadi supaya lebih kekunci, lock dari fokusnya. Nah, kalau kita udah ngelihat ke kamera, maka si audiens pun juga ngerasanya kita kayak lagi ngomong sama mereka. Tapi kalau kebalik, kita ngeliatnya ke layar, ngeliatnya kayak ke bawah. Jadi 3 yang perlu diperhatiin supaya visual kita semakin bagus, supaya kartu nama kita, tanda kutip, ini nggak jelek. 1, perhatiin lighting, sumber cahaya, supaya jadi lebih terang. Yang kedua, posisi lensanya, supaya lebih tinggi dan sama kayak level mata kita. Dan yang ketiga,
pastiin ngeliatnya ke lensa kalau misalkan teman-teman expert lagi interaksi.